Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini perkenalkan, nama saya Randy Afrian. Saya Dwi Rahmadani. Saya Ihsan Bretawasuma. Saya Rian Aji Santoso. Saya Natasha Priyanka. Oke, di sini kami akan memulai materi kami yang pertama yang akan dibacakan oleh Dwi. Yang pertama yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggaraan negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggaraan negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Yang kedua yaitu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruangan bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain. Yang ketiga yaitu konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat yaitu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability atau keberhasilan, kepuasan dan hasil Titus DKK 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Oke, lanjut. Selanjutnya ada mendiskriminasi. Lanjut. Mendiskriminasi esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Prof. Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sara Sehat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan yang ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodrat sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya yang dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungan, bekerja sesuai dengan kemampuan yang tinggi. Wahyudi 2006-65. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arjun. Persatuan Indonesia
Pesan esensial kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasamanya psikis antara individu dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Wahyu 2006-66. Sila keempat, rakyatnya dipimpin kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan membuat hasta kerakyatan yang mengarti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik. Wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit. Wahyudi 2006-68. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Wahyudi 2006-69. Oke, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Ihsan Priyatama. Baiklah, nomor 2 yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. B. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. C. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Science-based oriented. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang mengandung nilai-nilai luhur dan universal. Dalam konteks pengembangan ilmu, Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman dan landasan moral dalam menyikapi perkembangan dan teknologi. Setiap sila Pancasila memberikan arah agar pengembangan ilmu tidak fokus teknis atau ilmiah, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan, keadilan, dan kebaikan bersama. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah Pancasila berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan agar ilmu pengetahuan yang berkembang sejalan dengan tujuan leluhur bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, kebersamaan sila ketiga, serta keadilan sosial sila kelima, memberikan prinsip moral dalam setiap perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Pentingnya Pancasila dalam pengembangan ilmu sebagai berikut. Moralitas dan etika. Pancasila mendorong penerapan ilmu yang beretika, menghindari dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Keadilan sosial. Ilmu yang berkembang harus memberi manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 3. Kebebasan yang bertanggung jawab. Pancasila mendukung kebebasan dalam ilmu pengetahuan, tetapi dengan tanggung jawab terhadap kemanusiaan dan kebaikan bersama. Keseimbangan ilmu dan nilai. Ilmu tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang memperhatikan keseimbangan antara pengetahuan, moral, dan sosial. Oke, sekian presentasi materi dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan, sila ditanyakan nanti di grup chat ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.